Shalom, selamat pagi saudaraku. Kalau kita lihat di dalam kita datang ke gereja, kita melihat di situ kita menyanyikan lagu-lagu, ya, berliturgi di sana, menyanyikan lagu-lagu rohani yang boleh dikatakan seringkali antara apa yang diucapkan dengan yang dilakukan di dalam kenyataan hidup itu berbeda. Contohnya, Tuhan Engkaulah kebahagiaanku. Atau kita kadang nyanyi ngomongnya begini, Kaulah satu-satunya yang kumiliki. Padahal yang dimiliki bukan hanya Tuhan. Bahkan Tuhan tidak merasa dia miliki sebetulnya. Tapi karena di gereja dia nyanyinya begitu. Kaulah segalanya, atau kalau enggak nyanyinya begini, seperti rusa rindu haus akan aliran sungai, begitu juga jiwaku haus akan Engkau. Padahal enggak, saudaraku. Padahal enggak haus. Padahal sama sekali enggak kepingin Tuhan, enggak cinta Tuhan. Nah itu membuat jemaat berdosa karena menipu dirinya sendiri sebetulnya. Itu menipu orang lain di sekitarnya. Dan yang paling parah itu menipu Tuhan. Ya kan? Makanya tanyakan dalam dirimu ketika menyanyikan lagu-lagu begitu itu. Laguku perlu Kau Tuhan. Perlu Tuhan benar gak? Kadang kita gak perlu Tuhan loh. Jujur. Kita perlu duit. Kita perlu tangan Tuhan. Kita perlu berkat Tuhan. Kita perlu apalagi mujizatnya, tapi gak perlu Tuhannya. Nah itu kan sudah menipu saudaraku. Maka yang dikatakan di dalam Yohanes 3, Yesus katakan kepada Nikodemus sebagai kelahiran baru. Sering dipahami oleh orang yang bernama Kristen itu, bukan bernama Kristen ya, orang yang beragama Kristen itu sederhana dan naif. Kelihatannya lahir baru tuh sederhana, naif dan gampang. Dibaptis, baik itu dipercik, diselam, udah seakan-akan sudah lahir baru. Maka saudaraku, rusak jadinya Kristen. Padahal tidak sesederhana itu kekristenan. Maka pagi hari ini saudaraku, saya mau mengajak kepada siapapun yang mendengar, para pencinta renungan The Message di pagi hari ini, saya mau mengajak kepada kita semua harus dimulai dari nol. Amin saudaraku. Kita tata ulang kekristenan kita. Ya, kita tata ulang. Seperti Nikodemus harus mulai dari nol ditata ulang. Tapi Nikodemus gak mau. Ya akhirnya gak bisa saudaraku. Jadi maka sebelum kita menutup mata meninggal dunia, kita harus ditata ulang karena dunia sudah begitu merusak engkau dan saya. Jadi ketika kita menyadari bahwa kehidupan Yesus itulah kekristenan yang sejati, maka kita mulai bertabrakan dengan manusia lama kita. Gereja mula-mula di kondisi Tuhan mengalami penganiayaan dan penganiayaan yang begitu menyakitkan. Tapi hal itu justru akan menata ulang hidup manusia di zamannya. Karena itu adalah guncangan yang hebat. Murid-murid Yesus berpikir bahwa Yesus akan menjadi raja seperti pribadi Herodes mungkin ya. Atau kaisar-kaisar Romawi lah di zaman itu. Tapi ternyata kenyataannya Yesus itu menjadi seseorang yang dihinakan. Bahkan mati di kayu salib. Mati di salib itu zaman dulu itu sebuah kutukan saudaraku. Dan itu guncangan untuk murid-murid Yesus di zaman itu. Tetapi Roh Kudus menolong mereka sehingga mereka menurut apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka. Mereka mengalami masa-masa penganiayaan. Betul. Masa aniaya yang sebenarnya adalah masa pemurnian. Garis bawah ini saudaraku. Masa penganiayaan itu adalah masa pemurnian.
keadaan yang memang tidak nyaman sekali, dan itu adalah keadaan yang memelihara kekristenan. Guncangan-guncangan yang dialami oleh orang-orang yang memberi diri untuk diubah Tuhan, itu akan menata ulang cara berpikirnya. Keadaan itu akan memaksa seseorang untuk melepaskan segala miliknya. Keadaan itu akan memaksa seseorang untuk masuk proses pembaruan yang memang benar-benar menuju kepada Kristus. Maka tidak jarang masalah-masalah hidup itu menata ulang hidup kita, saudaraku. Hanya kita yang seringkali tidak menyadari dan menganggap hal ini sebagai sebuah kecelakaan, kemalangan, atau sesuatu malapetaka, saudaraku. Padahal Tuhan sedang mau meriset kita dari masalah itu. Tapi kita nggak sadar. Murid-murid Yesus dengan konsep berpikir keyahudian yang fokusnya hanya pemenuhan kebutuhan jasmani, hari itu dia memandang Mesias dengan perspektif yang salah. Dari sudut pandang yang salah, yang seakan-akan Mesias bisa membebaskan ekonomi negaranya dari penjajahan dan segala sesuatunya, yang intinya tentang hidup di bumi mereka merdeka. Alkitab mengatakan bahwa penganiayaan membuat seseorang berhenti berbuat dosa. Ketika Tuhan menegur kita dan kita sadar kesalahan kita, maka kita bisa menata ulang diri, memberi diri ditata ulang oleh Tuhan, saudaraku. Berdoa setiap hari merupakan bagian dari menata ulang hidup kita. Namun kita tidak bisa mengharapkan tata ulang hidup dengan cara yang mudah. Karena kita harus membangun ulang konstruksi cara berpikir kita, selera jiwa kita, paradigma berpikir kita. Dan itu tidak mudah, saudaraku. Dan Roh Kudus siap menggarap. Dan Tuhan beserta dengan kau dan saya. Dan untuk menggarap kita, Dia beserta kita untuk mendidik. Sebagaimana yang Tuhan firmankan, jadikan semua bangsa muridku. Artinya, ubah mereka untuk mengenakan hidup seperti hidup yang kuajarkan. Selanjutnya, firman Tuhan berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dia menyertai untuk mendidik dan mengajar kita, saudaraku. Kalau kita jadi Kristen kanak-kanak, terus panjang tahun kita tetap jadi Kristen kanak-kanak, di mana kita disertai Tuhan hanya karena mau dilindungi, mau dijagai, mau dipuaskan, maka kita tidak akan pernah jadi dewasa. Ingat, hidup ini singkat dan tragis. Apa yang kita harapkan dari hidup ini, coba tanyakan dalam dirimu. Munculnya berbagai penyakit itu juga tragisnya hidup. Belum lagi ketidakadilan, kesewenang-wenangan, pimpinan, dan sebagainya. Betul gak, saudaraku? Apalagi kita sedang menginjakkan di tahun yang baru. Wah, kalau kita dengerin orang ngomong tahun 2025 kelihatannya suram ini dan itu. Seakan-akan kita bisa berkata, hidup ini tragis. Betul gak, saudaraku? Kita ini harus mulai mengerti bahwa ada proyek besar Tuhan yang harus kita bereskan di bumi ini. Dan kita adalah orang-orang yang dipilih untuk mewarisi kerajaan surga. Kehidupan yang jauh lebih baik dibanding dunia ini. Yang sempurna. Dan tidak banyak orang yang dipilih seperti engkau dan saya. Tapi ada syaratnya, kita harus menata ulang, mengkonstruksi ulang, dibentuk ulang. Dan hanya Tuhan yang bisa menata ulang kita. Sampai akhirnya kita mengakui bahwa masalah hidup tidak ada artinya dibanding dengan kehidupan kekal yang Allah sediakan untuk engkau dan saya. Jadi apapun masalah hidupmu, jangan sampai engkau mengalami ratapan yang tak terbayangkan
pada waktu engkau menutup mata dan engkau tidak layak menjadi anak-anak Allah. Hati-hati akan hal itu, saudaraku. Jangan masalah hidup itu menyita dirimu, tetapi selalu ambil apa yang Tuhan mau. Kau cari kehendak Tuhan, sehingga kau mengerti apa yang menjadi kehendaknya dari masalah hidupmu itu. Dan di dalam kau mengerti kehendak Tuhan, maka kau lakukan kehendak Tuhan. Maka kau bisa berkata, terima kasih untuk masalah hidup ini. Karena dunia telah membuat kita menjadi anak-anak dunia. Menjadi mempelai kuasa kegelapan, bukan mempelai Tuhan. Maka kita harus diriset ulang, dikonstruksi ulang. Kalau manusia batiniah kita hari ini diteropong Tuhan, maka sebagian besar manusia batiniah kita itu busuk. Wajah kita bukan wajah yang indah. Karena kita dipermak oleh dunia. Karena bukan dipermak oleh Roh Kudus, maka kita harus ditata ulang, saudaraku. Jadikan Tuhan sebagai dunia kita satu-satunya. Bukan hanya dinyanyian, tapi kita praktek hidup dan menerapkan itu dalam hari hidup kita. Saudaraku, jangan berpikir bagaimana menikmati dunia. Buatlah hidup kita berubah sampai Tuhan itu disenangkan. Tidak ada kesenangan hidup selain di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Tepuk dadamu dan katakan, tidak ada kesenangan hidup selain di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah aku menikmati hidup ini. Karena aku menikmatinya bersama dengan Dia. Selamat pagi, saudaraku. Selamat merenungkan dan Tuhan memberkati.